Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan memulai pembahasan untuk paket soal latihan IPA kelas 9 yang kalian sudah selesaikan secara online 2 minggu yang lalu. Kita akan membahas terlebih dahulu untuk nomor 1. Di nomor 1 di sini disajikan tabel. Kalian diminta untuk menentukan kelompok besaran turunan dan satuannya dalam sistem internasional. Kita lihat dulu untuk nomor 1. Di sini dituliskan adalah volume, kemudian satuannya adalah meter kubik. Kita lihat volume ini ada termasuk besaran turunan ya, berarti sudah benar dengan satuannya juga. Kemudian yang nomor 2 adalah kuat arus listrik, di mana kuat arus listrik di sini adalah besaran pokok ya, berarti bukan termasuk. Kemudian yang ketiga adalah intensitas cahaya. Intensitas cahaya termasuk besaran pokok juga. Kita lanjut ke nomor 4 adalah tegangan listrik. Tegangan listrik ini adalah besaran turunan dengan satuan yang tepat yaitu volt. Sementara nomor 5 juga termasuk besaran turunan yaitu tekanan dengan satuannya Newton per meter persegi. Berarti jawaban yang tepat adalah di nomor 1, kemudian 4 dan 5 jawabannya. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya adalah perhatikan sifat zat berikut yang diminta. Sifat zat gas ditunjukkan oleh nomor berapa? Kita lihat yang nomor 1, gaya tarik antara partikelnya kuat. Untuk gaya tarik antara partikel kuat ini bukan sifat gas ya, ini adalah sifat dari benda padat. Kemudian bentuk berubah sesuai tempat atau wadah. Nah, ini benar, ini adalah sifat dari gas. Kemudian selain bentuk, volumenya juga berubah-ubah ya, sesuai dengan tempat atau wadahnya. Kemudian yang selanjutnya susunan partikelnya acak ya, acak artinya dia bergerak secara bebas. Berarti jawabannya kita lihat dulu untuk nomor 5, jarak partikel berdekatan ini bukan sifat dari zat gas, tapi ini adalah sifat dari zat padat. Berarti jawaban yang tepat adalah 2, 3, dan 4. Kita lanjutkan untuk nomor berikutnya. Nomor 3, Umar mengukur buku dengan menggunakan micrometer scope. Maka diminta untuk menentukan berapa hasil pengukuran Umar dengan menggunakan micrometer scope. Kita lihat di sini pada skalanya ada 2, ada skala utama dan juga skala nonius. Kita perhatikan skala utama. Di skala utama ditunjukkan angka 6. Berarti kita dapat katakan di sini skala utamanya adalah 6,0. Kemudian di skala noniusnya kita lihat di sini adalah angka 20. Berarti kita tuliskan bukan 20 tapi 0,20 ya, sehingga skala utama 6,0 atau 6,00 mm, skala noniusnya 0,20. Hasil pengukurannya kita jumlahkan menjadi 6,20 mm. Soal berikutnya adalah soal nomor 4. Di sini menanyakan tentang percepatan. Apakah percepatan merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok apa gitu ya pertanyaannya. Kita lihat dulu bahwasanya percepatan ini memiliki satuan yaitu meter per second kuadrat, di mana meter itu adalah satuan untuk besaran pokok panjang dan second itu adalah besaran pokok waktu, sehingga percepatan ini adalah besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokoknya yaitu panjang dan waktu. Oke, selanjutnya adalah perhatikan 4 kegiatan untuk nomor 5. Perhatikan 4 kegiatan yang berkaitan dengan perubahan wujud berikut. Pertanyaannya adalah jenis perubahan wujud yang melepaskan kalor pada kegiatan tersebut ditunjukkan pada nomor berapa. Kita lihat di sini air sirup disimpan oleh Satria ke dalam kulkas sehingga menjadi es.
Di sini kita lihat bahwasannya ada perubahan wujud, yaitu menjadi es, berarti prosesnya adalah membeku, dimana ketika proses membeku ini terjadi proses pelepasan kalor atau menyerap kalor. Ya, yang benar adalah terjadi proses pelepasan kalor, berarti jawaban yang benar ini adalah di pilihan yang pertama. Selanjutnya adalah uap hasil rebusan daun cengkeh diembunkan. Uap hasil rebusan berarti ini uap air ya, uap air kemudian diembunkan, jadi prosesnya adalah proses kondensasi. Di sini pengembunan, berarti kalau proses kondensasi ini termasuk proses yang melepaskan atau menerima. Ya betul, ini juga termasuk proses yang termasuk proses melepaskan kalor ya. Kemudian selanjutnya nomor 3, mentega diletakkan pada wajan yang panas untuk menumis sayuran. Berarti di sini mentega yang sifatnya padat kemudian mencair, berarti proses mencair di sini termasuk proses yang karena dipanaskan ya, berarti termasuk proses yang menyerap kalor. Kemudian yang keempat, harum kapur barus tercium oleh Siti ketika masuk ke kamar mandi. Nah, ini juga termasuk proses yang menyerap kalor juga ya. Jadi jawaban yang tepat adalah di pilihan nomor 1 dan 2. Kemudian kita lihat untuk yang nomor 6 adalah tentang zat adiktif, psikotropika, dan narkotika ya. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada nomor 1 adalah nikotin, yang kedua adalah ganja, kemudian nomor 3 adalah lisergic acid amid atau singkatannya adalah LSA. Kemudian yang keempat adalah kokain. Kita harus tahu dulu ya bahwasannya ini ada beberapa zat narkotika, adiktif, dan psikotropika yang kita bagi atas 3 jenis, yaitu ada yang tipenya stimulan, kemudian ada tipe depresan dan halusinogen. Kalau stimulan berarti sifatnya menstimulasi, ya, meningkatkan kerja organ tubuh. Sementara kalau untuk yang depresan ini sifatnya adalah menenangkan. Sementara yang halusinogen ini memberikan efek halusinasi. Untuk yang pertama kita lihat dulu nikotin. Nikotin ini adalah zat psikoaktif yang terdapat pada rokok ya. Nikotin termasuk yang tipenya stimulan, depresan, atau halusinogen. Ya, nikotin termasuk yang sifatnya stimulan. Kemudian ganja. Nah, ini ganja ini termasuk yang tipenya halusinogen, berarti jawabannya ada di pilihan nomor 2. Kemudian LSA ini termasuk yang tipe halusinogen juga. Sementara kokain ini termasuk yang sama dengan nikotin, yaitu termasuk yang jenis stimulan. Ya, jadi jawabannya adalah nomor 2 dan nomor 3. Selanjutnya nomor 7. Kita lihat nomor 7 di sini soalnya adalah kapal pengangkut barang beratnya dalam keadaan kosong adalah 16.000 Newton. Ini adalah berat kapalnya saja dalam keadaan kosong. Akan mengangkut beban barang yang beratnya 14.000 Newton. Berarti barang-barang yang akan diangkut itu beratnya 14.000 Newton. Serta beberapa orang termasuk penumpang dan anak buah kapal atau ABK. Kapal dapat berlayar dengan aman jika volume lambung kapal yang berada di bawah permukaan air itu adalah 4,2 meter kubik ya. Ini satuannya harusnya ada kubik di sini ya. Berarti seharusnya ada tambahan meter kubik. Dengan berat rata-rata satu orang penumpang
adalah 6.000 Newton, maksudnya 600 Newton ya. Massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik, dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Jumlah orang yang dapat ikut dalam kapal paling banyak adalah berapa orang? Kita lihat di sini. Perhatikan. Yang pertama, ya kita lihat pembahasannya ya di sini. Pembahasannya di sini bahwasannya berat itu sama dengan gaya apungnya, artinya besarnya gaya apung adalah sebesar atau seberat dari zat cair yang dipindahkan. Dimana kita tahu bahwasannya berat itu adalah dapat dari massa dikali dengan gravitasi, dan gaya apung itu didapat dari Ru atau massa jenis dikali gravitasi dikali dengan volumenya. Oke, kita masukkan di sini ada 4,2. Apa 4,2 itu tadi adalah volumenya ya, volumenya 4,2, kemudian gravitasinya 10, dan massa jenis zat cairnya adalah 1000, berarti di situ kita dapatkan sebesar gaya apungnya 42.000 Newton. 42.000 Newton di sini, 42.000 Newton itu berarti adalah berat keseluruhan gitu. Gaya apung sama dengan berat keseluruhan dari kapal. Sementara yang ditanya itu adalah berat dari masing-masing atau massa dari setiap penumpangnya rata-rata berapa. Maka kita akan menghitung berapa massa dari rata-rata dari masing-masing penumpang. Kita kurangkan berat seluruh kapal itu 42.000 Newton, kita kurangkan dengan 16.000. 16.000 itu adalah berat kapal dalam keadaan kosong, kemudian ditambah dengan berat barang-barangnya, sehingga berat penumpang saja itu kita dapatkan dari 42.000 dikurangkan tadi berat kapal dengan berat dari barang-barang, kemudian kita bagi dengan berat rata-rata satu orang penumpang, yaitu 600 Newton, sehingga berat kapal dikurang dengan maksudnya berat seluruh penumpang, kemudian kita bagi dengan berat rata-rata satu orang penumpang, sehingga di sini jumlah penumpangnya didapatkan 20 orang ya. Soal berikutnya adalah soal nomor 8, yaitu cermin datar. Cermin datar disusun membentuk sudut sehingga terbentuk sejumlah bayangan seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Di sini pertanyaannya adalah jika sudutnya diperkecil 15 derajat, maka jumlah bayangan yang terbentuk adalah sebanyak berapa gitu ya. Kita lihat bagaimana cara penyelesaiannya. Yang pertama, kita harus tahu dulu untuk mencari jumlah bayangan itu adalah N, rumusnya adalah 360 dibagi dengan sudutnya atau alfa dikurang dengan 1. Karena di sini kita diminta mencari terlebih dahulu adalah sudut yang terbentuk, kita menggunakan alfa, yaitu alfa sama dengan 360 dibagi dengan jumlah bayangannya atau N-nya. Itu jumlah bayangannya ada 5 ya. Kita hitung di sini 1 2 3 4 5. Kita tambahkan dengan 1, 5 ditambah 1 jadi 360 dibagi 6 adalah 60 derajat. Jadi sudut yang terbentuk pada saat ini adalah 60 derajat. Jika sudutnya diperkecil 15 derajat, maka berapakah bayangan yang terbentuk jumlahnya? Nah, karena sudutnya diperkecil 15 derajat berarti menjadi 60 dikurang 15 sehingga menjadi 45 derajat, dan jumlah bayangannya menjadi berapa, yaitu N sama dengan 360 dibagi sudutnya itu 45 kemudian dikurang 1, jadi hasilnya 360 dibagi dengan 45 adalah 8 dikurang 1 hasilnya 7. Berarti ketika diubah sudutnya diperkecil menjadi 45 derajat,
bayangannya bertambah banyak ya, menjadi berjumlah 7 buah bayangan. Baik, itu adalah nomor 8. Kemudian nomor 9, kita lihat di sini ada beberapa peristiwa. Kita diminta untuk mencari peristiwa-peristiwa ini yang termasuk perubahan fisika yang mana. Yang pertama adalah kayu kering diubah menjadi kursi dan meja. Kita tahu kalau kayu biasa gitu ya, kemudian diubah menjadi kursi dan meja tanpa tambahan apapun, hanya berubah bentuknya dari kayu biasa menjadi kursi dan meja. Ini berarti termasuk perubahan, ya termasuk perubahan fisika. Untuk nomor 1 berarti termasuk perubahan fisika. Kemudian untuk yang nomor 2, pagar besi yang berkarat, di sini berarti sudah ada peristiwa perkaratan atau korosi. Korosi ini termasuk perubahan kimia ya, karena sudah ada proses reaksi dengan oksigen. Yang ketiga, kertas digunting menjadi potongan-potongan kecil. Nah, di sini hanya berubah secara ukuran, sementara tidak ada perubahan dari zatnya, tetap kertas. Berarti di sini juga termasuk perubahan yang sama dengan yang nomor 1, yaitu perubahan fisika. Kemudian nomor 4, buah-buahan dibiarkan berhari-hari menjadi busuk. Nah, di sini terjadi proses pembusukan. Proses pembusukan oleh mikroorganisme ini termasuk dalam proses perubahan secara kimia. Berarti perubahan fisika ada di pilihan nomor 1 dan 3. Nomor 10, nomor selanjutnya adalah perhatikan gambar berikut, ada P, Q, dan R. Ini adalah gambar atom dengan bagian-bagiannya. Kita tahu ada bagian atom itu ada yang kita katakan sebagai neutron, proton, dan elektron. Untuk yang di bagian tengah ini ada yang bermuatan positif ya, itu yang Q. Ini termasuk yang bermuatan ya, yang berwarna hitam itu adalah proton. Kemudian yang putih yang tidak bermuatan itu adalah neutron. Kemudian yang bermuatan negatif yang berada di luar dari inti atom itu adalah elektron. Sehingga kalau kita urutkan P, Q, dan R, P itu adalah elektron, Q adalah proton, dan R adalah neutron. Baik, untuk nomor selanjutnya adalah nomor 11. Nomor 11 ini soalnya adalah beta karoten atau karotenoid, merupakan zat pewarna alami yang menghasilkan warna jingga yang dapat dari tanaman atau yang didapatkan dari tanaman yang memiliki vitamin A seperti wortel. Apabila terlarut dalam air, maka kita harus mencelupkan kertas khusus. Dan juga di dalam laboratorium klinik, dokter memisahkan antara sel darah merah dan plasma darah. Pada 2 kegiatan di atas, pemisahan campuran tersebut berturut-turut didasarkan pada apa? Kita lihat dulu untuk beta karoten atau karotenoid. Ini adalah pewarna alami. Proses pemisahan zat warna tadi dari zat pelarutnya adalah menggunakan teknik kromatografi. Ya. Di mana teknik kromatografi ini pemisahan campurannya berdasarkan pada kecepatan perambatan partikel. Jadi zat-zat yang memiliki perbedaan kecepatan merambat ini akan nanti pada kertas kromatografi memperlihatkan warna yang berbeda. Kemudian proses pemisahan sel darah dengan plasma darah itu menggunakan teknik yang namanya sentrifugasi. Nah, teknik sentrifugasi ini didasarkan pada perbedaan ukuran partikel. Jadi untuk partikel-partikel yang ukurannya lebih besar, dia akan berada di bagian bawah ya. Jadi seperti terendapkan begitu, sementara yang kecil yaitu plasma darah berada di bagian atas. Jadi untuk kromatografi ini berdasarkan pada perbedaan kecepatan rambat atau kecepatan merambat partikel, sementara untuk teknik sentrifugasi ini pada perbedaan ukuran partikelnya. Soal berikutnya adalah soal nomor 12, yaitu tentang bioteknologi ya. Dampak negatif dari pemanfaatan bioteknologi terhadap kondisi lingkungan adalah, kita lihat pembahasannya, pemanfaatan bioteknologi modern ya, khususnya pada bidang pertanian ini dapat mengakibatkan dampak negatif. Salah satunya muncul serangga yang telah bermutasi terhadap lingkungan, yang telah diterapkan teknik bioteknologi sehingga insektisida tidak dapat berpengaruh lagi, sehingga bisa
menyebabkan munculnya serangga mutan yang tahan terhadap insektisida. Ini salah satu dampak negatif dari adanya bioteknologi, khususnya bioteknologi modern di bidang pertanian. Selanjutnya adalah yang nomor 13, petani menambah luas lahan pertanian dengan cara membuka lahan hutan di lereng gunung. Akibatnya ketika hujan mudah terjadi erosi. Untuk mengatasinya, pemerintah melarang pembukaan lahan baru dan lahan yang sudah dibuka harus ditanami pohon menahun. Kelebihan dari usaha tersebut terhadap lingkungan adalah, kita langsung lihat pembahasan, yaitu karena dihasilkannya oksigen oleh pohon sehingga suhu atau temperatur udara semakin sejuk, berarti efek positif yang dirasakan dengan adanya penanaman pohon tadi adalah membuat temperatur atau suhu udara di sekitar menjadi semakin sejuk. Kemudian nomor 14, ini adalah tentang fotosintesis ya, percobaan Jan Ingenhous. Nah, pada percobaan Jan Ingenhous ini muncul gelembung-gelembung udara dari tanaman yang digunakan, yaitu tanaman Hydrilla verticillata atau Hydrilla sp. Di sini membuktikan bahwasannya proses fotosintesis itu menghasilkan produk berupa apa? Artinya gelembung udara yang dihasilkan dari tanaman tadi menunjukkan ada produk yang dihasilkan dari hasil fotosintesis, yaitu berupa adanya oksigen ya. Jadi gelembung-gelembung udara yang dihasilkan tadi adalah berupa gas oksigen. Nomor 15 ini adalah penyakit menular pada sistem reproduksi atau penyakit menular seksual. Penyakit menular pada alat kelamin manusia yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Treponema pallidum ini adalah sejenis bakteri yang bisa menyebabkan penyakit apa ya pada manusia. Kita lihat dulu satu-satu. Ada penyakit gonorea, di mana penyakit gonorea ini disebabkan oleh bakteri juga, yaitu Neisseria gonorrhea. Kemudian AIDS itu disebabkan oleh virus, yaitu virus HIV. Sementara kalau Treponema pallidum ini adalah penyebab penyakit sifilis ya, atau disebut juga dengan istilahnya raja singa. Nomor 16 adalah ciri-ciri pembuluh darah. Di sini yang diminta adalah pembuluh darah kapiler. Biasanya yang diminta adalah pembuluh darah arteri dan vena ya. Untuk kapiler ini menghubungkan antara pembuluh vena dan pembuluh arteri yang sangat berperan menyalurkan darah ke jaringan tubuh. Bagaimana cirinya? Jadi pembuluh darah kapiler ini adalah pembuluh darah yang sangat kecil, hanya terdiri dari selapis sel saja. Kemudian denyutnya tidak terasa sama dengan vena ya. Salurannya sempit, hanya bisa dilewati oleh satu baris saja. Baris sel darah itu hanya bisa melewati per baris saja, tidak bisa lebih dari itu. Kemudian dia juga tidak memiliki katup. Ya, jadi tidak ada katup di sepanjang pembuluhnya. Untuk nomor 17 ini adalah metode pemisahan campuran, di mana metode pemisahan campuran ini banyak digunakan dalam dunia industri. Teknik pemisahan yang prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur sehingga saat menguap akan terpisah. Adalah yang ditanyakan adalah metode pemisahan apa ini yang menggunakan cara-cara seperti ini atau prinsip kerja seperti tadi ya, ada perbedaan titik didih. Ini kalau kita lihat satu-satu bahwasanya kalau kromatografi tadi sudah dibahas, itu berdasarkan pada cepat lambat partikel. Kalau filtrasi pada ukuran zat atau ukuran partikel, dekantasi pada kelarutan zat terlarut terhadap zat pelarut. Kemudian kalau berdasarkan pada perbedaan titik didih itu adalah teknik destilasi ya. Baik, kita lanjut pada pertanyaan yang ke-18.
Obat-obatan yang dikonsumsi dan masuk dalam sistem peredaran darah akan diuraikan atau didetoksifikasi di dalam organ apa? Ini hubungannya dengan organ ekskresi ya. Jadi dari organ ekskresi kita ini sebenarnya ada terbagi atas 4 gitu ya. Ada ginjal, kemudian paru-paru, hati, dan kulit. Salah satunya ada yang berperan untuk melakukan proses detoksifikasi atau penguraian gitu, penguraian zat-zat yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan di mana proses detoksifikasi yang dilakukan di dalam tubuh kita ini diambil perannya oleh organ apa? Ya, dilakukan oleh organ hati ya. Jadi hati ini selain dia berfungsi sebagai alat ekskresi yang menghasilkan zat sisa dari hasil perombakan sel darah merah yang berupa empedu, dia juga berfungsi dalam proses detoksifikasi atau netralisir zat-zat beracun dalam tubuh kita. Nomor berikutnya adalah nomor 19, yaitu tentang sistem pencernaan. Makanan yang masuk ke dalam kerongkongan akan bergerak menuju lambung. Otot yang bekerja pada kerongkongan tersebut adalah ya yang kita tahu bahwasannya setelah makanan dari mulut dia akan menuju ke dalam lambung melewati kerongkongan, maka di situ akan terjadi gerakan yang disebut dengan gerakan peristaltik. Di mana gerakan peristaltik ini dilakukan oleh otot-otot yang ada pada dinding-dinding kerongkongan, yaitu berupa otot polos ya. Kemudian kita lanjut pada pertanyaan berikutnya adalah tentang fotosintesis, dimana pada percobaan bukan fotosintesis ya, ini adalah percobaan tentang proses penyerapan air pada tanaman. Pada percobaan digunakan 2 tanaman yang telah dipotong akarnya. Tanaman pertama tidak dipotong daunnya. Maksudnya 2 tanaman yang telah dipotong akarnya tadi, kemudian 1 tanaman tidak dipotong daunnya, sedangkan tanaman lainnya yaitu tanaman kedua dipotong daunnya. Kedua tanaman kemudian dimasukkan ke dalam gelas berisi larutan eusin yang berwarna merah. Hasil pengamatan menunjukkan larutan eusin naik sampai ke daun pada tanaman pertama atau tanaman A lebih cepat daripada tanaman B. Untuk tanaman A ini adalah tanaman pertama yang tidak dipotong daunnya ya. Sementara untuk tanaman B adalah tanaman kedua yang daunnya telah dipotong. Maka faktor apakah yang mempengaruhi peristiwa tersebut? Kita tahu tadi bahwasannya ada perbedaan kecepatan atau aliran air dari batang menuju ke daun pada 2 tanaman, yang satu dipotong daunnya, yang satunya tidak. Untuk pada tanaman A, tanaman A ini tidak dipotong daunnya, sedangkan tanaman B dipotong daunnya. Sehingga pada tanaman A penyerapan eusin itu lebih cepat atau lebih besar daripada di tanaman B. Disebabkan karena adanya perbedaan yaitu daya hisap daunnya. Nah, di sini berarti dengan adanya daun pada tanaman A, maka ada daya hisap yang menyebabkan larutan yang berada pada batang, itu larutan eusin tadi, itu akan lebih cepat naik ke bagian atas atau ke bagian daun. Sementara pada bagian B atau pada tanaman B yang sebagian daunnya itu ada yang dipotong, sehingga naiknya air itu semakin atau lebih lambat dibandingkan dengan tanaman A. Baik, nomor 21. Sudah dari tadi pagi Dodi ingin buang air besar, tetapi ternyata susah keluarnya. Dia merasakan sembelit, perutnya sakit dan mulas. Manakah proses pencernaan yang mengalami gangguan?
Jadi maksudnya ini proses seperti ini atau penyakit seperti ini sering disebut dengan penyakit apa begitu ya, dan bagian apa dari alat pencernaan yang mengalami gangguan. Kita lihat di sini bahwasannya tanda-tandanya atau ciri-cirinya adalah susah buang air besar. Nah, susah buang air besar ini sering kita kenal dengan istilah lainnya yaitu sembelit atau konstipasi. Nah, sembelit atau konstipasi ini berhubungan dengan cara kerja dari usus besar di dalam proses penyerapan air. Nah, di sini kita lihat pembahasannya. Konstipasi disebabkan karena kurangnya kadar serat dalam tubuh sehingga kadar air dalam feses yang kurang, dan ketika terjadi penyerapan kembali, feses akan menjadi keras dan sulit untuk dikeluarkan. Jadi yang mengalami gangguan di sini adalah usus besar, karena penyerapan air pada usus besar yang berlebihan disebabkan karena juga salah satunya karena kekurangan serat. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tentang penyakit juga. Pak Amir mengalami penyakit yang mempunyai gejala edema pada kaki. Jadi edema ini dapat dikatakan bahwasanya terjadi pembengkakan atau penumpukan cairan pada kaki. Selanjutnya adalah soal nomor 22. Soal nomor 22 ini adalah soal masih tentang penyakit, dimana kita baca dulu soalnya adalah Pak Amir mengalami penyakit yang mempunyai gejala edema pada kaki dan adanya protein dalam urinnya jika diuji dengan larutan biuret. Nama penyakit dan penyebabnya yang dialami oleh Pak Amir adalah di sini gejala edema. Gejala edema itu adalah terjadinya pembengkakan pada kaki karena adanya penimbunan cairan. Dan ternyata setelah diuji pada urin Pak Amir ini ternyata mengandung adanya protein ya, dengan larutan biuret itu merupakan penguji dari protein, ternyata positif mengandung protein pada urin Pak Amir. Nah, di sini kita dapat katakan penyakit pada Pak Amir ini adalah jenis penyakit albuminuria, di mana albuminuria ini adalah penyakit pada urin itu terdapat kandungan proteinnya. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena ginjal mengalami kerusakan sehingga proses filtrasi dan juga reabsorpsinya tidak bisa berjalan dengan baik atau tidak berfungsi secara optimal, sehingga menyebabkan adanya protein yang seharusnya tetap berada di dalam darah atau seharusnya direabsorpsi kembali ke dalam darah itu tidak bisa. Jadi dia akan masuk ke dalam urin, dan inilah yang disebut dengan adanya penyakit albuminuria, disebabkan karena adanya kerusakan atau kegagalan ginjal dalam memfiltrasi dan mereabsorpsi dari protein yang harusnya tetap berada di dalam darah. Untuk nomor berikutnya adalah nomor 23. Sekelompok siswa melakukan percobaan tentang seleksi alam dengan menggunakan potongan kertas berwarna merah dan hijau. Potongan kertas tersebut disebar di rumput halaman sekolah. Kemudian siswa tersebut mengumpulkan kembali potongan kertas dalam waktu yang telah ditentukan. Hasil percobaan menunjukkan bahwa rata-rata siswa mengumpulkan potongan kertas warna merah lebih banyak dibandingkan potongan kertas warna hijau. Jika kertas warna hijau dan merah sebagai hewan-hewan di padang rumput, serta siswa sebagai hewan pemangsanya, hewan yang berwarna hijau berjumlah lebih banyak dari yang berwarna merah. Jika kasus tersebut memodelkan proses seleksi alam, maka apakah kesimpulannya? Ya, kita bisa lihat di sini pembahasannya. Ini sebenarnya peristiwa sama dengan peristiwa ngengat, ya. Ngengat atau biston yang mengengat yang kita katakan sebagai satu jenis spesiesnya adalah biston betularia. Ini ada yang berwarna gelap
sayapnya ada yang berwarna cerah. Nah, ngengat yang berwarna gelap ini lebih banyak jumlahnya daripada ngengat yang berwarna cerah. Khususnya ini adalah pada saat terjadinya peristiwa revolusi industri ya, pada saat di Inggris setelah dan sebelum revolusi industri ternyata jumlah ngengat yang berwarna cerah dan berwarna gelap itu berbeda. Setelah terjadi revolusi industri, predator lebih dapat melihat ngengat yang berwarna cerah karena warnanya mencolok. Sementara ngengat yang berwarna gelap itu lebih tersamarkan karena adanya asap industri atau asap-asap pabrik, sehingga hewan-hewan ataupun mungkin dapat dikatakan ngengat tadi di sini yang memiliki warna yang sama dengan lingkungannya itu lebih bisa terhindarkan dari predator atau pemangsanya. Nah, ini merupakan salah satu contoh ya yang diaplikasikan yang ada hubungannya dengan seleksi alam terhadap beberapa hewan atau spesies seperti halnya bison betullaria atau mungkin juga bisa belalang ya, yang bisa kita lihat ada yang berwarna hijau dan juga ada yang berwarna coklat. Maka biasanya kalau untuk di daerah padang rumput yang hijau akan lebih mudah tersamarkan gitu ya. Kemudian nomor berikutnya adalah nomor 24. Ciri fisik korban ketergantungan zat adiktif dan psikotropika pengguna sabu-sabu adalah, di sini diminta adalah ciri fisik ya. Kalau ciri fisik berarti kita lebih melihat kepada fisiknya terjadi gangguan-gangguan apa. Sementara untuk ciri-ciri secara psikologis atau kejiwaan itu tidak perlu kita perhatikan. Jadi hanya melihat pada ciri fisik. Di sini merujuk kepada ciri fisiknya pada soal, maka yang bisa kita ambil sebagai jawaban adalah mudah terinfeksi, karena jawaban-jawaban yang lain itu termasuk dalam ciri psikis atau kejiwaan ya. Jadi yang masuk dalam ciri fisik adalah yang mudah terinfeksi. Nomor 25 adalah tentang perkembangbiakan atau reproduksi secara aseksual pada cacing planaria. Untuk cacing planaria ini kita sudah sering dengar ya untuk cara reproduksinya atau perkembangbiakan dia adalah dengan cara fragmentasi. Jadi fragmentasi itu dari satu individu kemudian dia terbagi-bagi gitu ya menjadi beberapa bagian, dan bagian-bagian tadi akan kemudian menjadi individu-individu baru. Kemudian soal berikutnya adalah tentang adanya beberapa spesies. Di sini kita lihat ada jenis Fusarium sp, Lactobacillus sp, Saccharomyces cerevisiae, dan Spirulina. Di sini kalau kita lihat sebagian ada yang berupa ganggang, kemudian ada bakteri dan juga ada jamur ya. Yang diminta adalah jamur dan rumput laut yang menjadi sumber makanan kelompok protein sel tunggal atau single cell protein atau protein sel tunggal. Ini yang mana begitu ya? Kita lihat yang pertama Fusarum sp, ini adalah ganggang yang juga bisa digunakan sebagai atau dikatakan juga rumput laut ya, dapat digunakan sebagai sumber makanan yaitu sebagai PST, protein sel tunggal. Kemudian Lactobacillus sp. Lactobacillus ini jenis mikroorganisme yang biasanya digunakan untuk proses fermentasi, jadi bukan untuk sebagai PST. Sementara Saccharomyces cerevisiae ini jamur, di mana jamur Saccharomyces ini biasa juga digunakan untuk proses bioteknologi konvensional untuk membuat tape, kemudian juga untuk membuat roti, dikatakan sebagai jamur ragi. Dia juga bisa digunakan untuk sebagai protein sel tunggal juga.
Kemudian spirulina spirulina sp ini juga ganggang dimana atau dikatakan sebagai rumput laut, juga merupakan salah satu sumber protein, ya dikatakan juga sebagai protein sel tunggal. Jadi jawabannya adalah untuk pilihan 1, 3, dan 4 itu adalah dapat dikatakan sebagai sumber protein sel tunggal. Nomor 27. Seorang siswa melakukan pengamatan mikroorganisme dengan mikroskop di laboratorium. Bayangan gambar sudah didapatkan namun belum fokus dan juga belum jelas. Upaya untuk mendapatkan gambar yang fokus dan jelas adalah karena gambarnya sudah didapatkan tetapi tidak terlalu fokus atau tidak terlalu jelas, maka untuk mengatur fokus atau kejelasan gambar kita bisa memilih pengatur fokus yaitu berupa mikrometer atau makrometer. Akan tapi perlu kita cermati lagi karena di sini gambar sudah didapatkan, berarti kita hanya ingin memperjelas fokus dari gambar tadi, itu cukup dengan menggunakan mikrometer saja ya. Jadi tidak perlu menggunakan makrometer karena sudah didapatkan gambarnya tapi kurang jelas, cukup memperjelasnya dengan menggunakan mikrometer. Kemudian nomor 28, di sini ada beberapa sifat-sifat suatu zat ya. Yang pertama adalah gula yang mudah larut dalam air. Kemudian yang kedua besi mudah berkarat, 3 minyak tanah yang mudah terbakar, dan lilin yang dapat melebur. Ditanya adalah termasuk sifat kimia. Sifat kimia berarti kita lihat di sini kalau gula mudah larut dalam air, ini termasuk sifat karena kelarutan ya. Kelarutan ini termasuk sifat fisika. Untuk nomor 2 besi mudah berkarat berarti di sini ada sifat mudah berkarat atau korosif berarti termasuk sifat kimia. Minyak tanah mudah terbakar, ini mudah terbakar, ini adalah sifat kimia juga. Kemudian lilin dapat melebur, kalau di sini kita lihat proses peleburan itu termasuk proses perubahan wujud ya, jadi termasuk melebur ini termasuk perubahan fisika, berarti jawabannya adalah 2 dan 3. Nomor 29. Nomor 29 adalah urutan cara pembuatan air bersih yang berasal dari air laut. Ya, kalau kita tahu bahwasanya sering disebut dengan istilah menyuling ya. Menyuling ini dengan teknik pemisahan campuran yang sering kita istilahkan dengan istilah destilasi ya, di mana pembuatan air murni dari air laut dapat dilakukan dengan pemisahan campuran berdasarkan perbedaan pada titik didihnya atau destilasi. Tapi setelah itu akan diembunkan dan uap air menjadi air kembali dengan cara kondensasi. Berarti di sini pada proses destilasi juga ada peristiwa terjadinya kondensasi atau pengembunan. Nomor 30 yaitu di sini ada beberapa zat aditif pada makanan. Yang pertama adalah MSG, monosodium glutamat, kemudian yang kedua adalah natrium nitrit, ketiga adalah lecitin, 4 adalah dextrin. Yang ditanya adalah yang diminta kita menentukan zat aditif yang termasuk dalam pengemulsi itu yang mana. Kita cermati satu-satu. Yang pertama MSG monosodium glutamat, ini termasuk dalam penyedap rasa. Kemudian natrium nitrit ini adalah pengawet ya, pengawet buatan. Kemudian lecitin dan dextrin ini adalah sebagai pengemulsi. Oke, selanjutnya nomor 31 ya. Nomor 31 di sini ada tumpahan minyak ya di laut. Cara yang tepat memperbaiki keadaan di atas adalah cara yang tepat adalah dengan cara-cara yang ramah lingkungan ya. Ramah lingkungan kita bisa menggunakan
eh, bakteri gitu ya, bakteri-bakteri yang sifatnya dia bisa memakan minyak yang tumpah di perairan. Jadi mengatasi tumpahan minyak di perairan dapat ditangani dengan menerapkan teknik bioremediasi, yaitu dengan menambahkan bakteri Pseudomonas butida. Ini adalah jenis bakteri yang bisa memakan limbah minyak ya yang ada di perairan.